Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo rekan-rekan guru hebat, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Hasmawati, calon guru penggerak Angkatan 9 SDN 6 Sojol, Kabupaten Donggala. Kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi berupa kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Dalam refleksi ini, ada 3 pertanyaan pemantik yang saya refleksikan dan saya simpulkan. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya menganggap murid seperti kertas kosong putih yang belum ada tulisannya. Saya harus mengisi kertas itu dengan metode saya tanpa memperhatikan keunikan dari masing-masing yang berbeda-beda. Sadar tidak sadar, anak-anak saya kondisikan pasif karena mereka hanya sebuah kertas kosong yang harus diisi. Saya awalnya berkeyakinan bahwa saya harus mengisi kertas itu dengan hal-hal yang sama dari setiap lembar kertasnya. Selain itu, saya juga berpikir bahwa murid itu hanya sebagai objek yang harus menuruti orang yang mengendalikan benda itu. Dalam pembelajaran contohnya, saya menganggap diri saya sebagai sumber belajar utama bagi murid. Para murid harus mengikuti pembelajaran hanya di ruang kelas. Mereka harus duduk tenang memperhatikan saya menjelaskan dan mengerjakan tugas yang saya berikan. Saya cenderung mentransfer ilmu dengan metode ceramah sehingga kelas terasa membosankan. Saya lebih berfokus mementingkan nilai dari hasil kognitif anak tanpa memperhatikan aspek lain, misalnya kodrat dan budi pekerti. Murid seakan hanya menjadi robot yang melakukan semua perintah tanpa diberi kesempatan untuk mereka melakukan dan menemukan secara langsung ilmu yang mereka pelajari. Padahal pendidikan itu harus dinamis dan terus berubah sesuai dengan perkembangan zamannya. Awalnya saya juga percaya bahwa pendidikan itu adalah bagaimana supaya murid mendapat nilai yang bagus, dan saya masih terkungkung dengan target kurikulum dan menuntut murid harus menguasai kompetensi capaian di kelas tertentu. Ternyata selama ini saya hanya menuntut murid dan masih jauh dari kata menuntun. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Modul ini sangat luar biasa, membuka mata, hati, dan pikiran saya. Yang awalnya saya menganggap murid sebagai kertas kosong, ternyata mereka adalah kertas yang ada tulisannya walaupun masih samar. Murid memiliki keunikan sesuai kodrat yang mereka miliki. Tugas kita sebagai guru adalah menebalkan tulisan yang ada tersebut. Oleh sebab itu, tugas guru hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar anak dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuh sesuai dengan kodrat mereka. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, tetapi kita sebagai pendidik juga memberi tuntunan dan arahan agar mereka tidak kehilangan arah dan akhirnya membahayakan diri mereka. Saya yang awalnya memandang murid hanya sebagai objek atau benda saja juga berubah setelah memahami modul ini. Murid harus menjadi subjek pembelajaran itu sendiri, tentunya dengan bantuan guru untuk menjadi fasilitator dan motivator. Guru bukan menjadi satu-satunya sumber belajar. Murid bisa belajar dari lingkungan sekitar, dari teknologi, bahkan dari orang yang bukan berprofesi sebagai guru. Guru harus melakukan pembelajaran yang berorientasi dan berpusat pada murid. Murid diberi kebebasan untuk selalu berpendapat dan berekspresi sesuai yang mereka inginkan. Misalnya dalam pelajaran membuat plastisin dan membentuk menjadi berbagai macam bentuk. Dan pembelajaran yang dilakukan di luar kelas. Pembelajaran yang awalnya membosankan,
kini mulai saya ubah sedikit demi sedikit menjadi pembelajaran yang aktif bagi murid. Ternyata nilai bagus bukanlah tujuan pendidikan, karena pendidikan bertujuan untuk menuntun kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Aspek kognitif bukan satu-satunya hal yang terpenting yang harus ditanamkan pada murid, tapi harus diselaraskan dengan budi pekerti. Pertanyaan terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang akan saya terapkan yaitu pertama, menciptakan suasana belajar yang berpihak pada murid. Kedua, menerapkan pembelajaran kontekstual di mana lingkungan dan kearifan lokal menjadi sumber belajar. Yang ketiga, berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam mengembangkan pembelajaran dan menanamkan nilai-nilai budi pekerti luhur. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Yang kelima, terus mendorong dan memacu murid untuk terus kreatif, inovatif, dan berpikir kritis dan memiliki inisiatif. Dan yang terakhir, menanamkan budi pekerti melalui pembiasaan-pembiasaan baik dalam pembelajaran. Kesimpulan saya dari refleksi ini yaitu 1. Pendidikan adalah menuntun murid untuk mengembangkan bakat dan minatnya sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. 2. Pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu dan nilai saja, tapi ada penanaman budi pekerti dan mendidik sesuai kodrat zaman dan alam. 3. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikian tadi kesimpulan dan refleksi saya setelah mempelajari modul 1.1 ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.